Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rosani Amari. Saya dari kelas C dengan NIM 25010010136. Di sini saya akan mempresentasikan portofolio saya yang menggunakan indeks HTML, JavaScript, dan style CSS. Oke, jadi di sini kita masuk di bagian header. Header atau navigation. Header atau navigation ini seperti pilihan menu atau map navigasi yang menunjukkan tata letaknya, seperti ini bagian home, ini bagian tentang kita, ini skill, ini portfolio, ini experience, contact. Lalu setelah itu ini adalah bar navigationnya, kayak tempat seperti ini nih. Ini bar navigationnya. Ketika kita klik, dia akan langsung masuk gitu. Lalu setelah itu masuk di bagian home. Nah, di bagian home-nya ini di sana terdiri dari nama, terus diisi dengan jurusan. Habis itu tentang penjelasan tentang diri saya sendiri. Habis itu dengan masuk lagi di bagian di sini image, di sini untuk foto profil yang di bagian home-nya ini. Nah, nih foto profil. Lalu setelah itu masuk di bagian bio. Bio ini terdiri dari nama, NIM, kelas, domisili. Di sini kita isi dengan nama Rosani Amari 2501036, kelas C Ilkom, Kabupaten Lombok Utara. Nah, setelah itu lanjut lagi di bagian sini, riwayat pendidikan. Riwayat pendidikan ini biasanya diisi dari kuliah di mana, fakultasnya apa, terus 2021 sampai 2024, itu SMA jurusan IPS. Tujuan karir nih seperti ya, kalau misalnya ada boleh diisi, kalau nggak ada ya itu. Karena tujuan karir saya pengen jadi seorang web developer yang mampu membangun website modern, responsif, dan ramah pengguna, serta terus mengembangkan kemampuannya di bidang teknologi web. Habis itu setelah itu masuk ke bagian skill. Skill ini diisi dengan kemampuan teknis. Habis itu seberapa tinggi skill kita di bagian sini. Nah, ini adalah isi di bagian skill tersebut. Lalu habis itu masuk di bagian portofolio atau project. Di sini diisi dengan kayak prestasi yang pernah kita dapat atau project yang pernah kita kerjakan gitu. Seperti ini. Saya pernah mendapatkan sertifikat dari Gemini AI. Nah, habis itu masuk sekarang ke experience. Di experience ini, di sini adalah kayak riwayat experience atau achievement, pengalaman organisasi, sertifikat, prestasi, pengalaman kerja. Dia itu ada di bagian sini. Nih, experience. Di kelasnya diisi experience grade, experience goal, skill subtitle, pengalaman organisasi. Habis itu di sini anggota himpunan mahasiswa informatika pada tahun 2026. Karena saya baru join waktu itu. Lalu setelah itu di sini ada kontak. Jadi di kontak ini kita bisa memasukkan email kita di sini. Jadi ketika nanti diklik di bagian sini, dia akan langsung masuk ke email. Tapi di sini sayangnya saya emang tidak ada wifi atau jaringan, jadinya nggak bisa dibuka. Nah, di sini cara masukkannya di sini. Kita masukkan link kita tempel di sini. Kayak ini WhatsApp, ini Instagram, ini TikTok. Jadi ketika kita klik link yang di sini, maka dia akan langsung masuk ke media sosial kita kayak Instagram. Kita klik ini, dia langsung masuk ke Instagram. Cuma sayangnya selagi tidak ada jaringan, jadi tidak bisa dibuka. Habis itu kita lanjut di bagian JavaScript.
di bagian JavaScript ini pertama di bagian JavaScript ini dibungkus di dalam event listener Dominic content loaded. Keunggulan teknik ini menjamin bahwa JavaScript hanya akan dieksekusi setelah seluruh struktur HTML selesai dibuat oleh browser. Ini mencegah terjadinya error atau type error akibat script mencoba manipulasi elemen HTML yang belum siap rendernya. Baru habis itu kita di menu navigasi. Nah, di sini di menu navigasi ini bagian interaksi toggle-nya dan navilinks menggunakan metode class list toggle aktif untuk memicu perubahan visual pada tombol toggle sekaligus membuka menu drop down secara bersamaan. Optimasi UX perangkat mobile menyelamatkan fungsi penutupan otomatis menu saat salah satu tautan menu dan menunya itu diklik. Nah, jadi ini mencegah menu menutup konten utama setelah menggunakan perpindahan bagian. Itu fungsinya yang bagian ini. Lalu lanjut di bagian ini validation pada form kotak. Ya, jadi semut bawaan aja. Di bagian sini nih fungsinya kayak nanti tuh dia menampilkan email yang kita pasang tadi. Jadi kita masukkan email atau nama, itu dia jadi gak bakal error ya. Kalau di bagian sininya nih, ini maksudnya nama nih kayak ini di bagian ini nih kita ada di bagian sini dia. Jadi ini fungsinya kayak kita ngirim keluhan ke email saya gitu. Dari sini kita tulis nama, di sini email, di sini pesan yang kita mau sampaikan, tekan kirim. Dia langsung masuk ke email dari email saya sendiri gitu. Dia akan masuk ke email saya pesan itu gitu. Habis itu kita lanjut ke style CSS-nya. Nah, di style CSS-nya ini bentar dulu. Nah, di bagian style CSS-nya ini pertama di bagian font face. Kenapa kita menggunakan font face? Keunggulannya itu agar websitenya 100% independen dari CDN. Jadi websitenya akan tetap merender font dengan sempurna meskipun dalam kondisi offline atau koneksi internet lambat, serta meningkatkan performa first control pane. Jadinya walaupun sekarang saya tidak ada ibaratnya kuota, jadi dia tetap bisa jalan gitu websitenya. Habis itu masuk di global setupnya. Ini global setup. Kenapa kita menggunakan root? Semua nilai krusialnya itu diisolasi ke dalam variabel. Jika kalau misalnya kliennya itu minta rubah warna, jadi meminta rubah warna tuh atau font, kita cuma perlu ngubah satu baris di bagian root ini. Jadi kita tidak bukan mencari ribuan baris kode lagi. Jadi cuma di bagian sini aja kita bisa ngerubahnya. Seperti itu. Habis itu masuk ke mana dia? Komponen utama atau layout sesi. Ada komponen utama atau layout.
Nah, ini adalah termasuk komponen utama dan layoutnya. Di sini ada body, di sini ada image, ada container, section, eyebrow, section title, about dash. Aduh. Nah, setelah itu masuk di bagian header atau navbar. Header nih kayak bagian kepalanya, kayak backgroundnya, background filter, border bottom. Terus ini border bottom berapa SPX. Di sini ada navbar. Di sini menggunakan display, Alex item, display content, height-nya 76 px. Habis itu di sini ada logo, tempat logonya. Habis itu menu, navigasi link, dan macam-macam. Habis itu nah ini di bagian home-nya ada home content, home title span, home roll. Home roll ini biar lancar pada saat nanti menjalankan webnya. Habis itu masuk di bagian about-nya, itu bagian sini. Ini tentang saya. Nah, itu ini dia ada buat image, buat tempat fotonya, terus untuk bionya, ini untuk subtitlenya, skill subtitlenya, timelinenya, dan begitulah seterusnya sesuai dengan yang ada di sini. Kita buatnya sesuai sama yang di sini, menyesuaikan supaya pengguna itu mendapatkan experience yang baru, yang ya bisa memuaskan mereka gitu. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.